Baik, Pak. Syukurlah kalau baik-baik saja. Intan kesini menemui Pak, ada yang mau dibicarakan? Iya, Pak. Terus terang saja, saya sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Itulah mengapa saya datang kemari menemui Bapak. Baik, bicaralah Intan. Bapak siap mendengarkan cerita kamu. Intan tidak perlu merasa takut untuk menceritakan segala masalah yang Intan alami sekarang ini. Karena ini di dalam proses konseling berbagai seorang konselor memiliki beberapa asas. Salah satunya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan intinya itu bersifat rahasia. Karena Intan adalah konseli Bapak, hanya Tuhan, Bapak dan Intan yang tahu. Jadi begini, Pak. Saya ada masalah dengan tante saya. Sebenarnya saya masuk ke sekolah ini bukan karena keinginan saya, Pak. Bukan keinginan kamu? Iya, Pak. Itu sungguh keinginan saya untuk masuk di sekolah ini. Itu sungguh bukan keinginan saya untuk masuk di sekolah ini. Sebenarnya awalnya saya mau masuk di SMK karena saya ingin mengambil perkantoran, Pak. Saya lebih suka dengan jurusan perkantoran ini karena memiliki banyak praktek. Bagaimana selayaknya orang-orang di kantor bekerja. Sedangkan kalau di SMA, kebanyakan belajar materi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Dan saya rasa bahwa saya lebih mampu di jurusan perkantoran, Pak. Oke, teruskan. Tetapi tante saya menyuruh untuk masuk di sekolah ini, Pak. Katanya SMA lebih bagus daripada SMK. Kalau SMK tidak ada waktu saya di rumah untuk bekerja dan belajar karena kebanyakan praktek di luar. Jadi jurusan yang saya ambil di sekolah yaitu IPA, tidak sesuai dengan minat saya, Pak. Kalau memang menurut Intan bahwa itu tidak sesuai dengan minat kemampuan yang Intan miliki, mengapa kamu tetap menuruti permintaan tante kamu untuk sekolah di sini? Saya tidak berani menolak permintaan tante saya, Pak. Karena di sini saya tinggal dengan tante saya, dan tante saya lah yang membiayai uang sekolah saya. Saya takut ketika saya nekat untuk masuk di SMK, nanti tante saya marah dan tidak mau membiayai sekolah saya, Pak. Karena tante saya itu orangnya keras juga. Maunya apa yang dikatakannya itu diikuti. Sedangkan mau mengharapkan orang tua di kampung saja, keadaan ekonomi tidak mencukupi. Dari cerita kamu tadi, rasanya sekarang kamu ini jengkel dengan diri kamu sendiri karena tidak bisa memberanikan diri untuk masuk di SMK. Iya, Pak, bagaimana saya tidak jengkel kalau saya harus menuntut ilmu di sebuah sekolah yang jurusannya tidak saya minati. Otomatis nantinya saya akan lebih cepat bosan dalam belajar di sekolah nanti. Jika Intan mengalami hal yang sama dengan jika Pak mengalami hal yang sama dengan Intan, pasti Pak juga merasa hal yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini. Lalu apa yang Intan bisa lakukan selanjutnya? Dengan itulah saya datang kemari untuk meminta bantuan sama Bapak. Saya ingin berubah, Pak. Berubah? Saya ingin sekali bisa mengatakan tidak kepada tante saya. Saya ingin betul-betul mengembangkan minat yang saya inginkan, Pak. Tetapi saya tidak mau membuat tante saya marah. Jangan sampai nanti tambah mempengaruhi sekolah saya, Pak. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya kamu tidak mau menuruti kemauan tante kamu. Kamu ingin mengembangkan minat yang kamu inginkan atau yang kamu impikan. Tetapi di sisi lain kamu tidak berani mengatakan penolakan kamu yang sebenarnya terhadap tante kamu. Iya benar, Pak. Coba Bapak pikirkan saja, saya selalu menuruti kemauan tante saya tanpa memperhatikan keinginan saya sendiri. Sedangkan yang akan menjalani nanti kan saya sendiri, Pak. Saya juga memiliki keinginan. Baiklah. Jadi
menurut kamu bahwa tante kamu senantiasa memaksa keinginannya untuk dituruti atau dilakukan, tidak peduli dengan apa yang kamu inginkan, dan sampai saat ini kamu tidak berani menolak apa yang kemauan tante kamu, karena melihat kehidupan sehari-hari tante kamu orangnya sangat keras dan apa yang diinginkan seharusnya dilakukan. Iya Pak. Apa sebelumnya kamu pernah menolak keinginan tante kamu? Iya Pak, saya selalu mengatakan bahwa tidak usah. Ibu saya selalu mengatakan bahwa tidak usah membantah, ikuti saja kemauan tante kamu. Karena kalau kamu nekat, bisa jadi nanti kamu tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Yang akhirnya membuat saya tidak bisa menolak, Pak. Saya hanya terpaksa mengikuti kemauan tante saya. Lalu kamu setuju dengan apa yang dikatakan tante kamu? Sebenarnya saya tidak setuju, tapi mau bagaimana lagi? Saya tidak berani untuk tetap membantah. Tetapi kalau kamu tidak akan berani untuk mencoba, maka kamu akan terus-menerus seperti ini, selalu mengikuti kemauan tante kamu, dan hal ini membuat kamu tidak memiliki kesempatan untuk mandiri. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Jadi begini, kita akan mencoba permainan dialog kursi kosong, karena di sini Pak melihat bahwa saat ini kamu merasakan dua hal yang saling bertentangan, yaitu pikiran untuk ingin mengatakan tidak pada kemauan tante kamu dan memiliki pemikiran takut untuk melawan tante kamu. Padahal sebenarnya kamu ingin, apakah benar demikian? Iya, Pak. Nah, yang ingin kamu lakukan sekarang adalah katakan apa yang sebenarnya ada di pikiran kamu saat ini. Sehubung dengan pertentangan tersebut, anggap saja bahwa pikiran kamu yang menyuruh untuk melawan adalah posisi underdog kamu, sedangkan pikiran yang menyuruh kamu untuk mengikuti kemauan tante kamu adalah posisi top dog kamu. Di sini kita akan tahu pikiran mana yang akan kamu menangkan, dan di sini pula kita akan mengambil tindakan ke depannya bagaimana. Apakah sudah mengerti? Iya, Pak, saya mengerti. Baiklah, siapkan diri kamu benar-benar sebelum kita memulai. Apakah kamu sudah siap? Iya, Pak, saya sudah siap. Baiklah, saat ini Intan akan menerapkan sebagai sosok underdog yang adalah diri Intan sendiri, dan top dog yang adalah sosok tante Intan. Pada kedua kursi yang ada pada kursi sebelah sini, Intan duduk di sini dan beberapa sebagai tante Intan. Lalu pada kursi yang kamu duduk sebagai diri Intan sendiri. Iya, baik, Pak. Baiklah, saat ini Anda sudah duduk. Apakah kursi underdognya? Baik, Pak. Silakan posisi duduk kamu nyaman mungkin, kemudian tarik napas pelan-pelan dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan berkali-kali sampai kamu benar-benar merasa tenang. Coba bayangkan apa yang sebenarnya kamu inginkan saat ini sehubung dengan keinginan tante kamu. Saya ingin mengatakan tidak sama tante saya, tetapi saya rasa tidak mungkin. Kata siapa tidak mungkin? Mana mungkin saya berani melawan tante saya? Apalagi orang tua saya selalu mengingatkan agar jangan melawan. Dengan saya mengikuti apa yang tante saya inginkan, berarti saya berbakti kepada orang tua saya. Karena orang tua saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah melawan. Lebih baik diam daripada melawan. Saya pikir itu benar. Jadi Intan merasa bahwa mengikuti keinginan orang tua adalah jalan yang terbaik daripada apa yang Intan inginkan. Saya rasa memang demikian. Ya, memang benar. Tetapi apakah dengan menurut semua keinginan tante kamu dikatakan berbakti? Ya, mungkin tidak apa-apa kalau saya melawan sekali saja untuk memberitahukan kepada mereka tentang keinginan saya yang sebenarnya.
Baiklah, silakan Intan pindah ke kursi sebelah sini. Baik, Pak. Sekarang coba bayangkan apa yang sebenarnya tante kamu inginkan. Beritahukan persis seperti apa kata-kata tante kamu tersebut. Apa sebenarnya keinginan tante kamu? Intan, kamu harus menurut apa yang terbaik untuk kamu. Kamu harus sekolah di SMA. Di SMK itu tidak cocok dengan kamu. Sekolah di SMK itu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Praktek itu harus dibayar. Sekolah di SMA saja supaya nanti bisa lanjut kuliah. Kamu merasa perkataan tante kamu tidak benar, tidak baik? Iya, tetapi kalau saya melawan atau tidak menuruti keinginan tante saya, maka bisa jadi sekolahnya saya terganggu nantinya. Mungkin saja tante saya tidak mau membiayai sekolah saya lagi. Coba utarakan pernyataan itu persis seperti tante kamu katakan. Sekolah di SMK itu mahal, banyak praktek, itu butuh uang. Mau ambil uang dari mana, Intan? Mahal dan butuh uang banyak. Tante hanya punya penghasilan yang seadanya saja. Banyak juga tanggungan di rumah dan anak-anak tante. Baiklah, sekarang Intan silakan pindah ke kursi sebelah. Silakan posisikan tubuh kamu nyaman mungkin, kemudian tarik nafas pelan-pelan dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan berkali-kali sampai kamu benar-benar merasa tenang. Setelah pernyataan tentang sekolah di SMK yang mahal dan butuh uang banyak, maka apa yang sebenarnya kamu inginkan sampai saat ini sehubung dengan keinginan kamu, tante kamu? Kalau seandainya tidak dibiayai kan saya bisa mengurus beasiswa atau berusaha untuk mandiri mencari biaya sekolah saya sendiri. Masa saya harus terus-menerus merasa takut? Saya harus melakukan sebuah perubahan. Jangan sampai tante saya terus-menerus seperti ini. Kalau begini terus, kapan saya bisa maju? Kamu sudah dapat beasiswa dan sudah bisa mandiri. Saya merasa tidak mampu dan tidak bisa mandiri tanpa mereka, tanpa orang tua saya dan tante juga. Tetapi saya bisa berusaha untuk mendapatkan beasiswa tante. Saya pasti bisa, tante. Saya tahu mana yang terbaik untuk saya. Cukup dulu untuk sementara, Intan. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya kamu percaya pada diri kamu dan kamu mengatakan bahwa kamu bisa berusaha dan dapat mengembalikan kesimpulan bahwa kamu harus benar-benar bisa melawan kemauan tante kamu, kan? Betul, Pak, tetapi saya tidak tahu bagaimana saya harus mengungkapkan ini semua. Di sini kita akan melakukan teknik empati cair atau teknik kursi kosong yang ketiga. Silakan persiapan diri kamu, posisikan badan kamu senyaman mungkin, tarik nafas pelan-pelan dari hidung, keluarkan secara perlahan melalui mulut. Lakukan berulang-ulang sampai benar-benar merasa rileks. Bayangkan di kursi ini adalah tante kamu dan kamu akan mengatakan yang sebenarnya kepada tante kamu. Coba ceritakan kembali apa yang kamu bisa bayangkan. Tante, Intan minta maaf sebelumnya. Sebenarnya saya tidak mau menolak apa yang tante inginkan dari saya. Tetapi saya juga tidak bisa memaksakan diri untuk di SMA. Saya lebih senang jika di SMK, karena di sana saya bisa langsung mempraktikkan, bukan hanya mempelajari materinya saja. Percuma juga saya masuk di sekolah tersebut jika saya tidak memiliki minat. Saya hanya akan menghabiskan uang tante saja untuk biaya sekolah saya. Coba bayangkan bagaimana tanggapan tante kamu setelah kamu mengatakan yang sejujurnya. Iya, tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak mengatakannya ketika tante mendaftarkan kamu di SMA, bahwa kamu lebih senang di SMK? Jika itu memang betul-betul kamu mau, silahkan kamu bisa pindah sekolah. Tante juga sadar bahwa seharusnya tante jangan terlalu mengikuti kemauan tante sendiri, dan yang menjalaninya
adalah kamu sendiri. Kamu yang akan merasakan suka dukanya. Setelah kita melakukan teknik ini, bagaimana di mana kamu akan menyampaikan hal ini atau memberikan penjelasan kepada tante kamu? Nanti saya akan mencobanya, Pak, setelah saya sampai di rumah. Setelah proses konseling yang kita lakukan sejauh ini, bagaimana perasaan kamu? Saya sudah merasa lega, nyaman, tenang, dan bahkan saya memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan kepada tante saya nanti. Baiklah, semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat. Lain kali jika kamu ada waktu dan ada yang mau diceritakan sama apa atau mau melakukan konseling, silakan datang saja menemui Pak di ruangan ini. Baik, Pak, terima kasih atas bantuannya yang sangat bermanfaat. Saya mau pamit dulu, Pak. Selamat siang. Baiklah Intan, selamat siang.